beliau-beliau semuanya menyampaikan kalau beliau-beliau semuanya sudah merasakan keajaiban sholawat, yang salah satunya beliau mendapatkan pertolongan sebesar 95 juta rupiah dibayarkan lunas amanah hutang beliau. Teman-teman semuanya, mungkin kadang kalau ada yang komentar-komentar pedas yang menyampaikan kalau biarpun kamu ngecipris baca sholawat itu tidak akan berguna, tidak percuma, tidak usah didengarkan karena tidak ada amal soleh yang sia-sia. Urusan diterima nggak diterima amal soleh kita biar menjadi urusan Rob kita Allah SWT. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pilar semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Di kesempatan video kali ini aku udah membawakan kurang lebihnya 3-4 testimoni dari subscriber atau sobat winner. Beliau-beliau semuanya menyampaikan kalau beliau-beliau semuanya sudah merasakan keajaiban sholawat, yang salah satunya beliau mendapatkan pertolongan sebesar 95 juta rupiah dibayarkan lunas amanah hutang beliau. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita akan simak dan sholawat apa aja yang beliau dawamkan. Oke teman-teman semuanya, ini yang pertama dari sahabat kita Mbak Nani Ningsih. Awal pertama mengamalkan sholawat karena lihat Umi di YouTube, sama aku juga ikut nangis pas nonton. Ini sepertinya beliau nonton video pertama saya. Dan alhamdulillah saya juga menjalankan sholawat dan sudah mendapatkan keajaibannya. Cerita suami lagi nggak kerja dan saya harus bayar bank, sudah mencari hutang kemana-mana tidak ada. Sedangkan tinggal 2 hari lagi harus bayar bank. Di situ aku sholawatan 1000 kali sebelum tidur dan alhamdulillah besoknya berniat mau hutang 800.000, malah dikasih dan diikhlaskan uang sebesar 500.000 buat saya. Di situ saya nangis benar-benar, keajaiban Allah berkat sholawat. Makasih Umi sudah menginspirasi buat aku. Sama-sama Mbak Nani Ningsih, barokallah. Semoga semua amanah-amanah hutang Mbak yang riba maupun non riba segera dilunaskan oleh Allah SWT. Amin. Begitu juga untuk seluruh subscriber aku. Yang selanjutnya ini cerita dari Mbak Siti Afsah. Alhamdulillah Umi, dengan melihat channel-channel Umi, alhamdulillah udah saya laksanakan, dan beberapa channel Umi pernah saya katakan kapan ya saya dapat mukjizat. Nah, maksud beliau pernah komen di video saya, kapan ya saya dapat mukjizat ini, maksudnya dapat pertolongan Allah ya. Kalau mukjizat itu hanya untuk para nabi. Tapi alhamdulillah Umi, amalan yang Umi berikan udah saya jalankan dan alhamdulillah hati saya tenang dan udah mulai masalah-masalah yang sedang saya hadapi selesai satu-satu, terkhususnya masalah hutang piutang. Makasih ya Allah dan makasih Umi atas ilmunya. Sama-sama Mbak Siti Afsah. Semoga panjenengan terus istiqomah dengan amalan sholawatnya serta amal soleh lainnya. Saya doakan semoga seluruh amalan jenengan segera dilunaskan oleh Allah SWT. Ini yang selanjutnya ada dari Onat Aruma. Saya nggak tahu ini cowok apa cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah yang saya alami ini adalah kabulnya doa saya atau hanya kebetulan. Tetapi ini terjadi setelah saya dawamkan sholawat munjiat. Kemarin saya merasa didiamkan dan tidak dianggap oleh anggota rumah. Namun sekitar 2-3 hari saya rasakan ibu saya mulai kembali seperti biasa. Anggota keluarga termasuk ortu saya mendiamkan saya karena ada sedikit masalah yang saya alami. Kemudian yang kedua, sebelumnya saya di PHK dan mendapat kerja setelah diminta untuk masuk kerja. Saya diwacanakan ditunjuk sebagai wakil kepala bagian humas. Wakil Kepala Bagian Humas di sebuah SMP swasta tempat saya bekerja. Masya Allah, tabarakallah. Seperti dinaikkan derajat saya setelah membaca sholawat munjiat ini. Dan ada satu hajat utama yang saya selalu selipkan
dalam doa, yakni restu orang tua untuk hubungan saya. Semoga Allah sudah perlahan meluluhkan hati orang tua saya dan segala sesuatunya dimudahkan, dilancarkan, disegerakan, dan diberi petunjuk yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh urusan panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini yang terakhir dari Mbak Fania Cantika. Nah, ini beliau yang dapat 95 juta lunas utang beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya istiqomah mendawamkan sholawat Nabi 100 kali, sholawat Jibril 1000 kali. Sholawat Nabi itu yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat Jibril yang Sallallahu ala Muhammad. Kalau sholawat munjiat itu yang lafaznya panjang yang selalu saya baca di akhir video. Sholawat tadi beliau baca sholawat Nabi 100 kali, sholawat Jibril 1000 kali, sholawat munjiat 11 kali. Saya merasakan banyak sekali keajaiban sholawat yang saya rasakan 2 hari sebelum lebaran kemarin. Orang leasing sepeda motor datang ke rumah. Saya pikir akan menarik sepeda saya karena saya menunggak 3 bulan. Tapi alhamdulillah di luar dugaan Umi, beliau tidak menarik sepeda saya, melainkan memberi saya keringanan pembayaran dan tunggakan saya yang 3 bulan nggak perlu dibayar. Kemarin tepat di hari ulang tahun saya, keberkahan datang bertubi-tubi kepada saya. Kakak saya melunaskan semua hutang saya yang semuanya sekitar 95 juta rupiah. Subhanallah, saya merasa keberkahan yang luar biasa. Semoga saya tetap bisa istiqomah mendawamkan sholawat, karena 3 hari lagi saya harus membayar tanggungan saya sebesar 50 juta rupiah. Tetapi saya yakin hanya Allah yang dapat menyelesaikan semua masalah saya. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan untuk panjenengan Mbak Fania Cantika, semoga seluruh amanah jenengan semuanya baik riba maupun non riba Allah mudahkan dalam proses pelunasannya. Nanti Mbak sudah tidak menyentuh riba lagi dan berfokus menata ekonomi ke depannya. Itu teman-teman semuanya, itu tadi pengalaman dari sahabat-sahabat winner semuanya, yang beliau semuanya sudah mendawamkan sholawat. Ada juga yang mengikuti riadoh saya membaca sholawat munjiat 11 kali. Ada juga yang membaca sholawat Jibril, sholawat Nabi. Intinya semua sholawat itu bagus ya. Intinya semua sholawat bagus. Dan teman-teman terserah mau mengamalkan yang mana, silahkan saja. Kalau misalnya belum hafal sholawat munjiatnya, boleh dibaca melalui buku. Misalnya punya buku kayak gini ya, bacaan sholawat, aneka bacaan sholawat. Di dalam sini tuh ada sholawat munjiat, jadi boleh sambil dibaca. Atau kalau misalnya nggak punya buku, boleh searching ya, searching di Google. Disesuaikan aja karena beberapa kadang ada lafaznya yang berbeda. Silahkan diamalkan. Terus untuk teman-teman semuanya, mungkin kadang kalau ada yang komentar-komentar pedas yang menyampaikan kalau biarpun kamu ngecipris baca sholawat itu tidak akan berguna, tidak percuma, tidak usah didengarkan karena tidak ada amal soleh yang sia-sia. Urusan diterima nggak diterima amal soleh kita biar menjadi urusan Rob kita Allah SWT. Yang penting kita berusaha terus untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki diri kita. Kita dari yang nggak mengenal sholawat sampai mengenal sholawat. Ketika ada yang tiba-tiba datang kasih ngedonkan semangat kita, menurunkan semangat kita tidak perlu dengarkan. Itu semua bagian dari was-was syaitan. Itu semua itu yang ngomong adalah setan. Jadi nggak perlu didengarkan. Biarkan saja. Kalau kita niatannya lillahi ta'ala, kita melakukan ini semua karena Allah Ta'ala, insya Allah dunia akan mengikut kepada kita, ridhonya Allah akan turun kepada kita, rahmatnya Allah juga akan turun kepada kita. Jadi kita tidak perlu mendengarkan omongan-omongan di luar sana yang mungkin justru itu semua menurunkan semangat kita. Ya, jadi teman-teman semuanya tetap bersemangat ya, menjalankan seluruh rangkaian-rangkaian amal ibadahnya, amal solehnya. Silahkan dilakukan, diamalkan, didawamkan dengan niatan karena Allah Ta'ala. Yang penting satu, ketika kita mengamalkan amalan apapun, jangan pernah merasa kalau mendapat keajaiban itu semua dari hebatnya amalan kita. Jangan pernah merasa hebat gitu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Intinya gitu. Kita intinya berfokus saja kepada Rob kita. Kenapa kita bersolawat? Karena Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Ya. Mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Jadi Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Jadi kalau Rob kita saja memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, dan ada orang-orang di luar sana yang berkomentar buruk ketika kita bersolawat, tentunya tidak perlu didengarkan, ya. Jadi teman-teman semuanya tetap dijaga semangatnya, tetap dijaga keistiqomahannya, karena yang terpenting dalam sebuah amalan itu ada dua. Yang pertama adalah yakin terhadap kuasa Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tetap istiqomah, ya. Tetap istiqomah. Perkara misalnya belum diijabah atau cepat diijabah atau lama diijabah, itu hak mutlaknya Allah. Kita tidak bisa mendikte. Jadi nanti Allah yang akan kabulkan dalam bentuk apapun, tentunya Allah sudah melihat itulah yang terbaik buat kita. Jadi tetap semangat semuanya untuk sobat winnerku. Apapun masalah kita, seberat apapun amanah hutang kita, kita harus percaya bahwa hutang ini terjadi atas izin Allah dan akan selesai juga hanya atas izin Allah. Lalu gimana caranya supaya Allah mengizinkan ini selesai? Ambil ridhonya Allah. Jemput ridhonya Allah dengan cara melakukan amal-amal soleh, salah satunya adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.